Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya negara kok terus coba. Negara orang pemasukan malah repot. Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali iman sing bener. Bayangno kudro sing ulah, bayangno kudro sing. Nah, yang mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kowe janggal ana anak tanpa bapak, kudune kowe memohalkan wujude Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wa ya mau kamasali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ana lumayane, piye-piye jek ana mboke Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya negara kok terus coba. Negara orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan kok marah. Nah, kakek iso miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampeyan. Makanya sampean jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, Be. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sesuai pokoknya tak daftar. Iki pas nang KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq, yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi ngelawan Muhammad. Nasoro, Natsirun, Yahudi, Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan tiga kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja agak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pangeran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidoni langsung airnya ini muncrat-muncrat mimbar. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam banget. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nak kepengin mukmin sejati, iku latih iman tuh dilatih bil ilmi, dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Gerungan tenan. Wes apa yang paling gak
Wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling enggak sudah anak wedok ya wali, pokoknya wali-wali. Wali-wali nikah cek wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus bedigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu, orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Artinya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya muhal tidak bagi otak dia. Muhal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya menuso, kok lucu. Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal kan. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak? Enggak, dia jawab enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa kan? Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu paham terang tuh? Habis jadi wali orang ini daftar. Gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai iso terus benar. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas'abina ibihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza bi rodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza bi qudratillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut enggak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya saja. Kalau nabi gobloke kok. Makanya mukjizat
itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jare manusia orang mungkin wong watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik ndekne melok gawe. Wong ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Ah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu juga. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa lah itu malah berbeda. Bisa baleno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Waktu gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya, ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis aja go tenang ya. Jiwa tenang kusyulah tak Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin orang pangeran mantel. Coba gobloke ngono ora nang duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol terus bangun kesayangan ini. Ora perlu duwe kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat ning WC wong senengane, ora terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si apa piye ya apa ya falu mayasa, melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita amanah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita amanah. Ketika drijine Nabi mengeluarkan air ya kita amanah. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku ngili-ngili, karena kudure Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke klungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa klungsu itu jadi asem, terus ngomong nang wong, klungsu iki supaya dadi wit gede. Nek wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mukhal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa? Itu cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Dan ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Nek tak latih iman sing bener. Nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo, ya kok gampang kok iso disidang ngono apa? Mesti ana sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tetean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gamane, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ku ya mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah. Ngono lho Mas, paham ta ora?
Jadi Nabi ora usah cerdas gaya Honda karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe Honda. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kenapa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran damai wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengarang majmul, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih kak. Muridnya katut. Barang tuan Ka'bah ya sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab lah. Kok dia ngomong gini, ya jadi cerita ini aku jadi. Ini sudah terjadi. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, kok nak dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudro tua yang masih orisinal. Kok gak awalnya sekarang mohal lah, wong iso miber, mohal tenan. Melarat ngene rantu warisan kok suku mohal keterusan nanti. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran gua coba warai strategi. Ngono maksudnya ben khas wong para kepen apa? Baru tak kenang ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua media. Jadi nak cerita Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim jawab. Kulonku keramat tapi buatan urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu kalau kekuatan wah itu rasa mbok latihan militer, malah mbok latihan militer. Bedene ala wali malah mbok latihan militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Wis keben Ben Mamakros terkenal kacang hijau dari tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya keben Mbak Abbas ya malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae mergo maca ayat tertentu. Lah saat kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Tengane kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudrah Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa.
Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansa'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing. Nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kowe janggal ana anak tanpa bapak, kudune kowe memukhalkan wujude Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wa ya mau kamasali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ana lumayane, piye-piye jek ana mboke Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya negoro kok terus coba. Orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan kok malah. Nah, kakek di miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampeyan. Makanya sampeyan jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati. Lah ning jero janin wis angel golek oksigen malah mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok ning gone dipendem. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut ngelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak ndonga Gusti samina wa atona pokoke amanah, pokoke amanah billahi dzaliron wa batin. Ora usah kecangkeman amanah billah hubna ila Allah. Pokoke cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni amanah billah. Karena ngono, sesuai dari wali. Paling enggak misalnya rawali kok Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudroh ula. Kudroh ula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia umumnya lahir kok manusia kok kawin, kok jima, kok ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengen dijun. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa kita omongi. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kena apa sing ndok mbok arani mungkin, sing watu mbok arani ora mungkin. Mung padha ora isane. Bareng Allah gawe watu ngetokno pitik terus kita oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nek ngono ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi khawajidan nawa lam taruh hasabi semen dua terus. Padahal sampean terlatih napa?
terlatih iman ya iman be kudri Allah taala sing boten apa Karena kalau suwon misalnya sing jadi anak khotimah sing keluarga nakal yakin Allah itu kuwasa mboten enten sing mungkin lane temen iki ditutup wa kafa wa bil mu'minal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala soal ana teori wis pantes-pantese manusa duwe napa teori wis pantes-pantese darane cerdas tapi gue lucu-lucunan wae coba iman wae gue lucu-lucunan mangane wong gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya, pantasnya mau mangan juga kalau nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan kok gue janggal, nak orang topo 40 dino ramati mungkin biasa wae ini segawane wong itu, Nabi dhisik dijak melarat garwane gelem berat, ikhlas saiki sugih dijak melarat iki apa-apaanan iku protes mulane nek diprotes tujuh tenang, Nabi diprotes wong itu jos tenan menadak kue nabi ya diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong itu wis masyaallah. Sampeyan roh ceritane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca Mujadilah. Sampeyan nak cerita musuh itu wis masyaallah. Jenenge Khaulah bintu Salabah wayu menarik. Bokongnya api mbok piye ra ros. Pokoke ana bab aliyah-aliyah ku bokong. Mbok pas dene khat mbok piye ra ro. Singkat cerita barakat suwe lho ben terus bojone iku mulai. Bojone iku mulai. Nek salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hipersen. Mbok nek kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ra ayu no yo ora semangat. Wah yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem Mas ngongko ra kena. Mangkel dene kajate ora apa? Ora kesampaian. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kandur di umi, kowe wis tak haramno koyok mbokku haram tak telon. Jadi sik adat Arab nak dihar iku fi hukmi tolak, namun dihar itu fi hukmi tolak ijab muabbad. Jadi agar wong kok didihar berarti oleh dikumpuli selawase. Padahal Khawlah itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu bolak-balik lah. Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku hiper. Matur, mengwangi sapire Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar mengwangi. Nangis ya ambek ngompre, wong itu anak nangis kan ambek ngompre. Jadi iku sak paket yo nangis sampe itu terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong barang tuwa arep yo. Ini anakku tak rumat kelaparan, ngaku mau itu reso golek duit. Mbok rumah kowe tinggal wae mamu iso ditito wae. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak, dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Dia ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh. Tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh, banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata banget. Akhirnya Aus bin Sam bojone muni, "Nggih Nabi anut jenengan." Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis final nak dihar padha mek tolak. Tuanane Kanjeng Nabi. Jowo ngene, Kanjeng Nabi lho kekasih pengen. Adek jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Kanjeng Nabi yo susah wedok semenenge. Saya cawe wedok iki sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat saaki-aki. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari hukum tolak.
Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Neng kamar itu nangis buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pangeran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat mujadilah wong wedok sing madoni kanjeng. Nang lane mujadilun wong sing madoni. Wong wedok mujadilah tur wong wedok sing tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Watastaki ilawah ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu. Kanjeng Nabi dilapar. Mane kula nang kedamu bojo kula meneng mergo pikiran kula. Nabi waktu paneni pun awa-awa. Gak iso dilawan wis serius. Nabi dilapar. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlah. Dene tuwek, Khawlah wis mati tuwek ajus sepuh. Dindekno Umar mandek. Dirungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tuwek nek omongan kan gek saleh. Nanti jam. Pasukane Umar ku iki piye ya Amirul Mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa zuhur salat. Kula nyuwun sangat wektu salat zuhur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat zuhur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ya. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, pemene aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'i. Samawan.